debat kita hari ini tuh yang lagi rame kan, ya si AI ini, perkembangan artificial intelligence dan deepfake serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik dunia. Jadi dari tim A sendiri nih ya, si Xenia sama Amel itu berpendapat kalau AI dan deepfake itu makin memperparah krisis kepercayaan publik gitu loh. Karena kan kayak semakin banyaknya yang pakai AI, jadi mungkin mereka tuh lebih malas gitu ya. Tapi dari tim B sendiri nih, dari kita, Dinda dan Siva itu melihat kalau AI itu justru lebih ke membuka peluang nggak sih? Lebih membuka peluang untuk komunikasi global yang lebih efektif dan ya lebih efektif aja gitu untuk pakai AI. Oke, sekarang kita mulai aja ya debatnya. Mulai dari kelompok dari tim A. Sekarang ini AI dipakai di berbagai sektor, tapi ancaman utamanya datang dari deepfake video atau audio palsu yang terlihat sangat nyata. Di tahun 2024 sampai dengan 2025 muncul banyak kasus dalam pemilu Amerika, India, dan Inggris yang kacau gara-gara kampanye deepfake, sehingga publik makin susah membedakan mana informasi asli dan mana yang hasil rekayasa. Hal ini jelas membuat komunikasi global semakin rapuh. Menurut saya pendapat dari Amel benar. Dalam konteks komunikasi internasional, reputasi pemimpin dunia hanya bisa hancur hanya karena satu video deepfake yang viral. Bahkan beberapa kasus memicu ketegangan diplomatik. Selain itu, AI juga dipakai untuk menyebarkan hoax besar-besaran lewat bot otomatis. Dengan dunia yang super terhubung, informasi palsu bisa menyebar lintas negara dalam hitungan menit. Kalau kami dari tim B juga sebenarnya mengakui ya kalau deepfake itu emang punya resiko. Tapi AI juga itu membawa banyak manfaat gitu di kehidupan kita. Banyak juga lembaga-lembaga global seperti PBB, UNESCO atau WHO itu memakai AI untuk fast checking secara cepat gitu, memerangi disinformasi yang beredar dan membantu masyarakat memverifikasi juga tentang berita-berita yang ada. AI juga memperkuat penelitian, diplomasi digital, Dan komunikasi krisis lintas antar negara. Nah selain itu, AI juga tuh ada verification tools yang dimana itu tuh mampu untuk mendeteksi lebih dari 95% ya deepfake dalam waktu yang singkat. Jadi AI generatif juga bisa membantu penyebaran informasi multibahasa. Jadi tuh pendidikan global lebih merata. Nggak fair dong kalau misalnya kita cuma ngebahas sisi negatifnya doang dari si AI ini. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, bahwa publik mengalami trust collapse, sehingga opini digiring dengan mudah. Deepfake presiden, tokoh publik, bahkan sampai video palsu beredar di mana-mana. Jelas, AI ini memperkuat propaganda. Maka ini merupakan ancaman sosial yang serius. Kalau menurut kita, tapi yang bikin propagandanya itu kan manusianya itu sendiri ya, bukan teknologinya. Justru AI itu kalau misalkan dikelola dengan baik, menurut kita itu dia bisa melacak pola penyebaran hoax yang beredar antar lintas negara dan membantu pemerintah juga untuk mengambil tindakan lebih cepat lagi. Kenyataannya masyarakat tidak punya kemampuan mengecek info secepat perkembangan deepfake. Akibatnya komunikasi terganggu karena orang sudah kehilangan kepercayaan, bahkan dialog diplomatik pun bisa kacau gara-gara konten palsu. Makanya kan ya, sekarang itu banyak banget negara-negara yang mendorong regulasi global. Contohnya nih kayak di Eropa. Di Eropa sendiri itu udah banyak banget yang punya AI Act gitu loh, yang lebih ketat. Jadi tuh di sana tuh lebih ketat aja untuk AI-nya. Nah artinya sekarang itu kan dunia tuh bergeraknya bukan tapi bergeraknya ke arah penggunaan AI-nya sendiri itu, yang dimana tuh lebih bertanggung jawab dan juga lebih aman untuk sekarang
regulasi yang dengan adanya regulasi yang tepat dan peningkatan literasi digital, AI itu bisa jadi alat yang sangat penting untuk transparansi dan kolaborasi global. Jadi, tapi tantangannya tuh ada pada gimana sih manusianya ini yang mengelola teknologinya itu sendiri. Nah, jadi menurut kalian setelah kita berdebat yang panjang lebar, menurut kalian kalau dilihat dari sininya, AI itu sisi positifnya ada kan? Ya, jadi berarti si AI itu kan bukan cuma kayak yang bikin kita males ataupun kayak udahlah ada AI, udahlah nggak dong. Tapi dari AI ini juga kita ada sisi positifnya gitu, nggak cuma gitu. Setuju nggak? Setuju. Berarti kalian juga dong ke AI ini kalau si AI itu bukan hanya untuk kayak sembarang aja sih digunakan. Mungkin masih banyak yang belum paham penggunaan AI yang sesungguhnya itu dimanfaatkan secara baik. Tapi dengan kita ini kan anak ilmu komunikasi ya, jadi kita juga bisa mengedukasi orang-orang untuk gimana caranya menggunakan AI yang bijak gitu loh. Setuju nggak sih? Jadi lebih banyak positifnya masih dari AI itu daripada negatifnya. Iya, karena kan kayak di AI itu kalian bisa nanya apa aja nggak sih? Kayak AI juga tuh aplikasinya banyak kan, kayak ada ChatGPT, terus ada Gemini, terus masih banyak kayak yang lainnya. Yang dimana itu tuh bisa membuat gambar, jawab pertanyaan juga bisa. Tapi balik lagi ke manusia-manusia yang mengelolanya itu loh yang tadi. Karena kan nggak semuanya bisa ya pakai AI dengan benar. Kadang ada yang bisa menggunakan. Cuma kita ambil dari sisi positifnya AI saja. Oke? Setuju? Nah, guys, jadi pada dasarnya tuh AI itu kan bermanfaat juga ya untuk kita semua nih yang ada di dunia ini ya, gitu. Jadi bukan cuma sisi negatifnya aja yang kita lihat dari AI, tapi kita juga harus lihat sisi positifnya. Oke? Jadi debat hari ini itu memperlihatkan dua sisi besar yang berkembang di AI. Resiko yang serius sekaligus peluang yang besar untuk komunikasi global. Nah, PR-nya itu kita bersama adalah bagaimana dunia mengatur teknologi ini tanpa menghambat inovasi. Jadi buat kalian semua, Kalau kalian setuju gak sih sama iya, AI ini? kalau menurut kalian semua nih, setuju nggak sih kalau AI itu nggak cuma berdampak negatif? Iya, Tapi banyak juga dampak positifnya. Iya. Kalau kita sih Setuju ya, iya, benar banget. Oke, cukup sekian perdebatan ini yang menghasilkan kalau emang kita semua tuh setuju sebenarnya, tapi balik lagi kan dari pro dan kontranya ini dan menghasilkan dari tim A juga setuju, tim B juga setuju kalau AI itu emang ada sisi positif